Saya sempat membaca ulasan dari Bang Ranto, saat olah tanam padi bisa menggunakan EE untuk awal olah tanah, baru secara bertahap PSB, POC, urin. Benarkah demikian, Bang? Benar, Bu. Contohnya gini, kan banyak jerami-jerami yang di sawah itu kan biasa dibakar petani. Jadi kita semprot pakai ekoenzim itu nggak pakai takaran. Kalau 1 liter 1 spray pun nggak masalah nih itu. Supaya pembusukan jerami-jerami itu nggak menimbulkan jamur-jamur yang bisa ngerusak padi itu. Intinya cepat terurailah dia. Busuk pun dia tanpa menimbulkan jamur yang bisa membuat penyakit ke tanaman padi. Begitu. Itulah awal untuk pengolahan lahan. Untuk lahan-lahan darat pun begitu juga. Atau entah contohnya gini, kalau di sini kebun jagung kan biasa dibakari juga itu pohon jagung baru ditraktor atau dibajak kan begitu. Itu kalau kita pakai aplikasi ekoenzim besoknya dibajak itu mengurai pohon-pohon jagung itu menjadi kompos juga dia. Kan gitu ya. bakar jerami, pohon batang jagung, atau sampah-sampah di kebun kita bisalah kita olah dengan seperti itu. Bang Ranto, setelah padi bunting, ini Pak Joko Anto ya, yang diaplikasikan ke tanaman padi apa? POC-nya apakah sama dengan POC sebelum bunting? Kalau padi bunting itu udah wajib lah kita POC buah kita aplikasikan. Turut-turut saja itu. Atau selang-seling dengan atau POC untuk buah itu kita 2 kali, PSB sekali boleh. Selang-seling ya, jadi POC ini ya, POC pembuahan selang-seling dengan PSB boleh, dengan PESNAP boleh. jelas Tergantung. ya Pak Joko Anto. Ya. Ya. Teman-teman, resep yang pakan ternak itu jangan di save dulu, nanti saya perbaiki supaya pas itunya 160 liter drumnya. Nah ini Pak Bu Nur, Bang Rato mau nanya lagi, apakah ikan yang digunakan dalam video itu harus yang baru ya, harus yang segar? Kalau ada yang segar, kalau kita dekat ke pantai, ya baguslah dapat yang segar. Macam kami di gunung ini kan udah pasti busuk sampai di sini. Jadi busuk pun dia nggak masalah. Itulah yang penting, kita kualitas ekoenzimnya harus betul-betul bagus. Setelah disiram dia pakai ekoenzim, baunya langsung hilang. Dan penguraian untuk Betul. Cepat ya, penguraian untuk bahan organiknya cepat. Bang Ranto itu selalu menekankan pakai ekoenzim yang baik, yang EEGMT, dan umurnya 1 tahun. Itu untuk apa? Kita pakai ekoenzim yang 3 bulan percuma aja gitu, karena nggak bisa ngurai, karena masih asam sekali. Jadi selalu menekankan bikin POC, pakan ternak, PESNAP itu pakai ekoenzim dengan kualitas bagus. Nggak akan rugi gitu, karena hasil POC-nya jadi bagus. Betul ya Bang ya? Iya, itu tadi harus berkesinambungan cara buat ekoenzimnya, Bu, biar bisa seperti itu. Ya, maaf ya teman-teman, tadi resepnya ada kekurangan, jadi mereka bingung tuh Bang pencampurannya, karena sebetulnya kalau ditambah air jadi kan hasil resep campuran, namanya resep campuran pakan ternak. Jadi campuran pakan ternak ini bentuknya tuh cairan gitu.
Tadi pada banyak yang tanya gimana kasihnya gitu, karena ini kalau nggak dikasih air ya kental sekali. Ya, maaf. Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan. Nih, Bu Nur nih, terima kasih Bang Ranto, berarti harus pelihara EE sampai 1 tahun. Betul Bu, dan pelihara EE-nya itu, bikin ekoenzimnya itu jangan sekali buat. Bikin, nanti itu lagi, bikin lagi, nanti kalau habis nunggu setahun lagi, jadi harus rutin, reguler gitu. Iya. Sepanjang tahun. Kalau aku wajib setiap bulan 100 liter, Bu. Nah, itu. Baru mau tanya. Bang Ranto bikin ekoenzimnya sebulan sekali 100 liter. Iya. Berarti Kemudian, 100 liter kan? Iya. Jadi ya, aku apa saja boleh setiap bulan. jadi setiap bulan bisa bikin POC, bisa bikin pesnat gitu ya. Bisa fermentasi urin kambing. Nah, yang Iya. paling lama kan bahannya itu POC ya, Bang ya. POC itu Abang bikin berapa bulan sekali? Musim apa itu? Kita kan nggak punya gambaran nih. Abang lahannya begitu besar, sekali buat berapa drum gitu. Ini kan ada binaan aku di sini, khususnya umat Katolik, Bu. Ya, ada berkisar 35 stasi, 35 desa lah. Jadi udah sekarang ini kami membuat POC per 2 minggu. Waduh. Iya, per minggu kami buat 4 drum, hampir 1000 liter lah, Bu. Begitu, biar berkesinambungan terus. Tiap 2 minggu sekali ya. Iya. Tiap desa itu Bang, atau digabung 35 desa? Itu kami gabung di paroki itu, Bu. Wah, luar biasa ya. Jadi Jadi kalau sekali buat itu POC, kemudian itu POC saja sekarang ini, Bu. POC dan pesnap aja lah. oke. Silahkan. Iya Bu, makasih Bu. Iya, saya dulu itu cuma kenal EE Bu ya. Sebelum kenal PSB, saya kan cuma kenal EE. Ya. Nah, setelah saya kenal EE, saya aplikasikan untuk sebelum olah lahan. Waktu olah lahan 1000 meter persegi saya kasih EE itu 1,5 liter. Nah, sebelum 14 hari sebelum tanam. Setelah waktu saya tanam padi, ternyata padinya nggak mau tumbuh, Bu. Kayak sundep lah bilang begitu. Nah, saya pengen tahu itu kenapa? Karena terlalu banyak Pak Teguh ini paling banyak bertanya dan paling banyak perhatian, rupanya mau bertanam ya. Silakan Bang. Kenapa tuh? Iya, mohon penjelasan. EE-nya kurang lama. Kalau nyalakan Bang, tadi saya ketutup ininya, mic-nya. Iya Bu. Sebentar ya. Bang Ranto boleh itu Bang, mic-nya di-unmute. Nah, silakan. Gini Bu, gini kan seperti Pak Teguh itu banyak juga di sini penggiat ekoenzim. Tapi udah gagal pun dia cerita ke orang-orang bagus. Sering aku bilang itu harus kita mengenali ekoenzim itu dulu. Semua yang kita buat itu harus kita kenali, baik atau enggak. Kadang-kadang bisa kita kenali dengan aromanya. Kadang-kadang kita bisa kita kenali dengan gimana di permukaan ekoenzim itu. Sebelum kita buka tutupnya kita lihat, oh bagus begitu. Jadi ekoenzim ini sifatnya kan kalau kita buat untuk pengolahan lahan, itu kan mengurai logam-logam berat yang selama ini ngendap di lahan kita. Jadi ekoenzim yang kita aplikasikan itu nggak sanggup mengurai, malah menambahi keasaman tanah. Jadi wajarlah tanaman padi Pak Joko itu seperti nggak mau apa dia tumbuh. Gitu dia ya. Pak. Ya jelas ya. Jadi bukan hajar dengan ekoenzim gitu. Sejuta manfaat, tapi kenalin dulu ekoenzim kita bagus atau tidak. Gimana ekoenzim yang bagus itu? Ya kan udah sering diajar ya. Raginya apa? Bahan fermennya apa? Tentu harus GMT yang bagus. Bukan kita jualan GMT nih Pak Joko ya, tapi
semenjak tahun 2008 saya bikin ekoenzim. Lalu saya bangga-bangga ini ekoenzim bagus banget. Karena memang bagus untuk ngepel, cuci lantai, mandi. Saya kan super alergi ya, semua sabun saya nggak bisa. Jadi karena ekoenzim, saya alerginya kulitnya itu sudah hilang, bersyukur kali gitu loh. Nah, habis itu saya pindah rumah. Saya carilah rumah yang bisa tanam-tanam ini, itu, samping, semua saya tanam. Jadi air sisa ngepel, itu untuk siram-siram bunga. Wah, Bunganya jadi bagus. subur. Sampai sering yang lewat itu bilang, Ibu jual bunga ya? Enggak, saya enggak jual bunga. Kalau mau ambillah gitu kan, bibitnya gitu. Saya merasakan saya udah pintar tanam sekali loh dengan ekoenzim. Akhirnya saya bikin lagi satu petak sekitar 1 meter persegi. Saya tanamlah kangkung. Saya semai bibit kangkung, tumbuh sekitar 2 cm. Semangat kali saya siram ekoenzim doang, karena dulu masih nggak ngerti nanam-nanam ya. Siram, kok sudah 3 minggu loh. Kok kangkung saya makin siram, makin kuning, sudah itu kayak kangkung bonsai, 5 cm aja. Wah, marah saya. Apaan sih? Kangkung kan dengannya paling gampang. Kok masa ekoenzim untuk kangkung aja enggak bisa apa-apa gitu loh. Udah saya cabut, saya buang lagi. Saya tanam lagi daun sop. Enggak bisa. Akhirnya, saking jengkel Bu, di bawah pohon bambu itu, di samping rumah, ada satu drum yang 200 liter itu. Saking jengkel saya buang semua. Saya dorong, plong, buang. Oh, sedikit-dikit nggak mapan ya. Saya mau lihat nih satu drum sekali pergi itu apa jadinya itu ya. Nah, tentu mati semua kan tanaman. Rumput-rumput apa semua mati. Nggak mau tahu lah. Yang penting mati-matilah. Jadi karena situ ada pohon bambu, saya sapu, bersihin, saya tumpuk-tumpuk. Semua sampah saya buang-buang. Maksudnya bukan sampah plastik atau yang Sampah bisa jadikan kompos. organik ya, sampah daun. Akhirnya beberapa bulan kemudian aneh gitu loh. Ekoenzim yang memang ada biji labu apa kok dia hiduplah di situ. Labu, cabai, tomat. Dari kapan sih kok ada itu ya? Saking jengkelnya saya siram kok jadi itu pula kebun mini gitu loh. Setelah 1 tahun kemudian saya lihat perbedaan yang saya nggak siram ekoenzim itu, yang nggak kena ekoenzim itu rumput lalang tuh penuh. Tetapi yang kena 200 liter ini tumbuhlah labu, tumbuhlah herba-herba. Yang rumput yang lalang tuh nggak ada sama sekali. Baru saya telepon tanya master. Dia bilang lalang itu dia suka hidup di tanah yang pH lebih asam. Jadi karena sudah kamu netralkan, ya bibit-bibit itu semuanya ekoenzim adalah semacam pengawet yang paling bagus. Makanya bibit itu bisa hidup kembali. Oh, baru saya pikir, saya lihat tanah itu ya. Baru saya terpikir, iya ya, saking kesalnya kita siram 200 liter itu, lalu kita tumbuhkan daun-daun bambu. Wah, itu jadi kompos yang bagus. Iya Bu. Jadi kesimpulan saya itu ekoenzim bukan pupuk. Ya. Bukan pupuk, dia adalah untuk menetralkan pH dan menguraikan dan menghilangkan bakteri-bakteri yang jahat, yang tidak bagus. Dan itu tanaman-tanaman yang kayak rumput-rumput yang jahat-jahat itu kok hilang gitu. Itu pengalaman saya sendiri ya. Nah, akhirnya saya tidak pakai ekoenzim lagi untuk pupuk. Sisa makanan, lauk pauk, sayur, sup. Ini skala kecil ya, ini bukan untuk pertanian skala besar ya. Yang dari mak-mak tuh dapur apa yang busuk, ikan yang kita potong banyak darah ikan, sampai air kencingnya juga saya punya. Semua saya masukin ke kalensa itu. Siram. Nah, itu baru namanya ekoenzim POC.
Ya, Kalau itu betul, ekoenzim betul. doang nggak bisa, kangkung aja nggak bisa. Jadi Banyak jangan yang sering tanya tuh dibohong. Bu, yang Ibu apa sisa makanan apa ekoenzim itu harus ditulis Bu, karena banyak sekali yang tanya. Terima Ya, kasih. apa yang kita makan sebenarnya ekoenzim itu simpel dan bikin VOC itu simpel. Kalau busuk ya udah tambah ekoenzim lagi. Kalau busuk lagi tambah GMT lagi. Kenapa pupuk yang Bang Ranto bikin tuh sama sekali nggak busuk? Karena ya udah ekoenzim GMT lagi. Dan takarannya pas. Pasti Bang Ranto tuh dulu pernah yang busuk-busuk juga. Tapi sampai nggak busuk itu bukan sehari 2 hari loh ya. Bang Ranto pernah jujur Bu, matanya sampai merah, kecapean ngintipin Facebooknya Ibu. Nambahi Bu Lina. Bu Lina Ya, nambahi. ya Pak Joko. Pak Joko. Silakan Nambahi, Bu Pak. Lina. Ya, Iya. silakan. Terima kasih. Ini sama nama dengan Pak Joko, saya Pak Joko Anto. Oh iya ya, tadi saya salah ini. Kak, Salah Kasusnya itu. sama. Kasusnya Sama sama ya, Pak, dengan ya? Pak Joko. Pada saat pengolahan lahan itu kita menggunakan ekoenzim. Ternyata dari saya menyimak dari pengalamannya Bang Ranto, ternyata ada sebenarnya bukan masalah kualitas ekoenzimnya, tetapi ada rule yang kurang dipenuhi. Jadi pada saat ekoenzim masuk sebelum olah tanah, setelah olah tanah selesai itu PSB-nya masuk untuk penetralisir asam tanah. Nah, jadi kelemahannya pada saat saya juga pernah mengalami pada saat nanam padi pertama, itu ekoenzim masuk sebelum olah tanah, tetapi setelah diolah tidak diberikan PSB-nya tidak masuk sehingga asamnya juga Jadi tinggi asam sehingga ya, taninya. mendatangkan sumber penyakitnya sehingga tanaman itu nggak bisa tumbuh. Jadi setelah saya menyimak dari pengalamannya Bang Ranto, mungkin kelemahannya pada saat ekoenzim masuk tidak diimbangi dengan PSB. Ya, makanya Terima kasih. Terima kasih Pak Joko. Pak Joko di Jombang ya? Saya di Ngawi, Bu, Jawa Timur. Ngawi, ya. Oh, kemarin Jombang waktu Bu Vera aja pas hatiku. main-main. Di Ngawi itu apa? Sama Ada istrinya Pak Joko berdua. Ratisang tuh Peragawati Ratisang dari Ngawi. Ya, siap. Nah, Ya. jadi sedikit lagi saya jelaskan. Ekoenzim memang dari Dr. Rosukon. Tapi Dr. Rosukon memang dia hebat ya. Otaknya pintar kali, saya pun heran gimana lah otak orang ini. Yang untuk mengembangkan pertanian itu adalah desa pertanian timnya Master Wonlong mereka. Jadi kayak kondisinya sama dengan Indonesia. Saya bawa ekoenzim pulang ke Indonesia, yang mengembangkan resep-resep ekoenzim itu adalah Bang Ranto. Nah ceritanya sama Dr. Rosukon bikin ekoenzim. Dengan tim Master Wonlong tuh mereka ya ekoenzim gimana sih untuk pupuk segala-galanya kan konyol. Lucu gitu loh, apalagi jangan percaya di YouTube ya, hidroponik apa jangan kena bohong, saya tegaskan jangan percuma, kasihan gitu loh. Nah jadi harus ditambah lagi apa, jadi tingkat ya kita jadi pemulung itu harus lebih meningkat ya. Sudah mulung-mulung sampah di dapur, kita mulung lagi sampah di pasar kayak Bang Ranto sekarang, ikan-ikan di pasar tuh disapu dia semua. Baru urin kambing semua diborong. Kambing semua yang super busuk itu semuanya orang yang nggak mau dia sukanya setengah mati Ditampung ya. iya itu baru betul-betul Baru jadi petani. Teman-teman ya, saya boleh menyimpulkan. Jadi kita bukan hanya EE terus, karena itulah Bu Vera itu terpanggil untuk membuat kelas ekoenzim lanjutan ini. Bukan hanya bikin ekoenzim, nyuci, ya oke lah kita udah hatam itu artinya udah selesai, udah lulus mengenai masalah itu. Tapi kita mau dong terus maju gitu. Makanya tuh kita bikin ekoenzim yang lebih berkualitas. Berkualitas tadi sudah diajarkan ya sama Bu Vera. Juga Bang Ranto itu yang uji coba sekian banyak, dan rugi, banyak rugi kalau ekoenzimnya tidak bagus, itu Bang Ranto udah ngalamin gitu.
POC-nya gagal, itu semua udah ngalamin. Jadi kita nih udah tinggal terima apa yang sudah dialami oleh Bang Ranto dan Bu Vera, kita serap dan kita praktekkan. Begitu Bang Ranto, saya ini terima kasih banyak karena itu Iya, Bang pertanyaan Ranto. berderet, saya bilang tuh, ini Bang Ranto kemana? Ternyata Bang Ranto itu menyiapkan waktu untuk jawab pertanyaan kita setiap malam, dan bukan artinya Bang Ranto itu kelebihan waktu, tetapi sebetulnya yang ditinggalkan pasien-pasien, petani-petani yang nunggu bimbingan itu. Ya, itu mohon maaf. Itu untuk resep dari Bang Ranto itu kan EE kita harus bagus. Nah, untuk mengetahui EE kita harus bagus tanpa harus kita tahu itu 6 bulan atau 1 tahun, bisa diukur dari pH-nya enggak, Bu? Itu aja Pak. Itu biar agak mudah Bapak ya, Pak Joko, untuk melihat kualitas ekoenzim Bapak. Ambilkan air limbah-limbah rumah tangga itu. Kalau bisa yang ada oli-oli bekas lah di dekat-dekat bengkel itu. Bikin 10 sampel dengan sistem 10 perlakuan. Ada entah dibuat 1 tetes ekoenzimnya, ada yang 2 tetes, ada yang 3 tetes, begitu Pak. Nanti dari situ Bapak udah berpengalaman. Berarti dosis seperti inilah baru bagus. Dari air-air limbah rumah tangga itu, air busuk itu kan udah ketahuan nanti. Dari situ Bapak nanti udah bisa belajar cara untuk membuat dosis ekoenzim itu gimana yang benar. Jadi Terima kasih, ruangan Bang. lab itu di rumah kita. Iya. Ya, Iya, uji coba. perlu sibuk-sibuk. Buat saja percobaan, dari percobaan itu kita akan banyak dapat ilmu. Iya. Terima kasih Bang Ranto. Iya, terima kasih. Iya, gitu. Tidak akan kecewakan, tetapi dosis dan caranya harus kita memiliki resep sendiri. Karena lingkungan beda, ya, airnya pun beda, gulanya pun beda, hatinya harus sama. Ya, tapi saya merasa Bu ya, kelas tani ini beberapa hari itu sangat antusias pesertanya. Dan saya banyak sekali di Japri, aduh saya pengen bikin PSB, gimana kapsulnya belum punya gitu. Jadi saya bilang jangan tunggu kapsulnya, langsung jemur air, kali punya sedikitnya tuh 10 hari. Ya, 10 hari jemur air, 5 hari masuk telur, itu sampai merah itu. Jadi kalau tunggu kapsul baru buat, ya udah dipatok ayam rezekinya, tinggalan. Nggak usah tunggu-tunggu. Nggak usah tunggu. Baik teman-teman, saya rasa kita sudahi tanya jawab.